Halo, assalamualaikum Pak Budi dan mahasiswa sekalian. Bisa didengar? Bisa Bapak, terdengar dengan jelas Pak. Oh, di saya hujan nih ini. Sama, di sini juga dari 2 hari yang lalu sudah hujan terus Pak. Oh, hujan terus ya. Lah Mas Budi di mana? Saya di rumah Pak. Oh, di rumah. Iya ini udah pagi-pagi hujan. Udah agak kedinginan ini. Oke, jadi kuliah pada pokok bahasan akuntansi karbon pada hari ini kita akan bagaimana cara menghitung potensi biomas atau karbon. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang apa makna kenapa kita perlu mengetahui tentang forest carbon accounting. Ya, kita mengetahui perlunya kita menghitung karbon itu apa. Nah, kemudian perlunya kita mempelajari karbon itu kenapa? Apa dampak dari kenapa kok kita perlu? Karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer yang komponen utamanya adalah CO2, ya. Yang kemarin ada 6 komponen pokok ya yang utama untuk gas rumah kaca. Dampak gas rumah kaca yang kalau tidak diatasi akan terjadi yang disebut dengan pemanasan global warming yang pada akhirnya nanti ada situasi yang disebut dengan global climate change, ya. Global climate dengan perubahan iklim secara global. Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer itu sebuah energi potensial, ya. Sebuah energi potensial yang bisa berubah bentuk menjadi beberapa bentuk energi yang kita lihat, yang kita rasakan, kita saksikan, yang selama ini terjadi di muka bumi ini. Apa itu? Ya misalnya pola hujan yang tidak teratur, ada El Nino, ada La Nina, ya kan? Di media massa ini sedang terjadi La Nina katanya ini, ya. Itu salah satu dampak dari perubahan iklim global, ya, akibat meningkatnya gas rumah kaca. Oleh karena itu, menjadi proyek besar dunia saat ini adalah mengurangi apa? Mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang di atmosfer. Nah, sebagai orang yang berprofesi di bidang hutan dan kehutanan, ya, maka kita punya peluang besar, ya, untuk berkontribusi, ya, di dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Melalui apa? Melalui pemindahan gas CO2 dari atmosfer oleh vegetasi atau oleh hutan melalui proses fotosintesis, gitu ya. Karena di dalam global carbon cycle, kemarin sudah kita bahas, di dalam siklus karbon global, hutan itu bisa dipandang punya 2 peran, ya. Bisa sebagai carbon source, artinya hutan itu bisa menyumbangkan, ya, bisa menyumbangkan gas CO2 di atmosfer, ya, sebagai sumber karbon, dan bisa sebagai carbon sink, yaitu penyimpan karbon dari atmosfer melalui apa? Melalui penyimpanan, ya, penyimpanan gas CO2 yang telah berubah bentuk menjadi C, ya, yang tersimpan di dalam biomasa hutan, itu, ya, yang tersimpan dalam biomasa hutan. Sehingga bagi orang kehutanan ini kompetensinya itu ya harus bisa menghitung berapa karbon hutan, gitu, ya.
Sayangnya ini menurut saya ini wajib bagi orang kehutanan tahu ini. Karena apa? Karena ini menjadi isu global, ya. Yang sampai yang detik ini dan yang akan datang itu akan dibahas terus gitu ya. Nah, ada beberapa metode ya, metode di dalam mengukur potensi biomas. Ya, mulai dari yang paling mudah. Paling mudah karena kita sudah terbiasa, sudah bisa dan kita sudah tahu. Ya, kemudian ada yang paling mudah, paling sederhana, tapi tetap recognize, diakui, karena ini salah satu metode. Kemudian sampai nanti ada metode yang kebanyakan orang ini metode yang sulit. Sulit, kenapa sulit? Sebenarnya bukan sulit sih menurut saya itu. Nggak ada, kalau belajar karbon ini nggak ada yang sulit. Ya, yang sebenarnya karena perlu ketelitian, perlu kehati-hatian, ya, yaitu dengan cara nanti kita membuat alometrik dengan cara destruktif. Destruktif maksudnya kita merusak, istilahnya merusak ya. Kita harus betul-betul pada sasaran itu, ya. Kita melakukan harvesting, kita kemudian bagi komponen-komponennya, biomasnya berapa dalam organ tanaman, kemudian kita analisis ya, kadar karbonnya, itu sampai nanti bisa dengan bantuan tool penginderaan jauh. Itu paket orang menghitung karbon itu. Nah, ini saya perkenalkan dari cara yang paling mudah, yang paling sederhana, yaitu melalui pendekatan volume batang pohon. Ya, volume batang pohon. Nah, kalau kita menghitung volume batang pohon itu udah, kalau ini akuntansi karbon, udah ngambil perencanaan, sudah ngambil inventory, ya ibaratnya sudah tamat itu. Sudah tamat, artinya kita sudah terbiasa dengan menghitung karbon. Bentar. Ya, halo? Iya, Pak. Oke. Sebentar tadi. Ya, kita menghitung volume pohon. Makanya dalam pertemuan kita kali ini itu saya mengingatkan lagi bagaimana cara menghitung volume batang pohon. Ya, jangan lupa itu basic itu orang kehutanan. Sekarang biomas, karena dari volume batang pohon, istilahnya stem volume, ya, dari stem volume itu nanti kita bisa dari stem volume kita nanti bisa menghitung berapa biomasnya dari volume pohon. Ya, dari volume pohon kita bisa menghitung biomasnya. Nah, setelah kita hitung biomas, nanti kita bisa menghitung berapa karbonnya. Nah, setelah kita hitung karbonnya, kita terakhir bisa memprediksi berapa serapan gas CO2-nya. Nah, nanti kalau yang
senang dengan ekonomi, nah karena di sini ada carbon trading, emission trading, nah ini nanti berapa sih kompensasi yang bisa diterima ya oleh negara tersebut yang bisa mengurangi emisi. Nanti ada hitung-hitungannya, ada 1 ton serapan CO2 dihargai ekuivalen dengan harga sekian dolar. Nah, nanti metodenya banyak. Pak Slamet, Pak Picus itu biasa itu kolaborasi dengan kami ya sebagai dosen carbon accounting ini dengan menghitung nilai ya, ya. Biomas, bio itu berasal dari 2 kata ya. Bio itu hidup. Jadi kalau ada biotik, nah itu berarti sesuatu yang hidup. Bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia, bisa bakteri ya. Itu bio hidup. Massa itu ya massa material. Enggak, biomasa ini oleh Lodial dan teman-teman itu menyatakan total kandungan material organik. Nah, kemarin sudah ya ada organik, ada anorganik. Organik maksudnya apa? Maksudnya adalah atom C yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya biomas itu organik. Kalau anorganik apa? Ya atom C yang berada dalam makhluk non hidup. Misalnya apa? Plastik, kaca, link, apa itu? Itu kan ada C tapi bukan dari makhluk. Nah, ada yang mengatakan di Whittaker ini mengatakan bahwa ini merupakan organisme hidup pada waktu material kering. Ini material organik tapi khusus untuk yang bagian kering. Tuh. Kenapa sih bagian kering? Ya bagian kering karena kadar air tiap-tiap pohon, tiap-tiap tumbuhan, tiap-tiap vegetasi itu berbeda-beda. Nah, ya, berbeda-beda. Ada yang kandungan airnya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Itu. Sehingga kalau misalnya pohonnya besar, kadar airnya tinggi, ya, misalnya pohon yang kadar airnya tinggi juga ukurannya bisa besar. Tetapi tidak jaminan nanti biomasnya, ya, karbonnya itu besar. Karena apa? Karena besarnya itu bisa jadi karena kadar airnya yang sangat banyak. Nah, itu biasanya pada jenis-jenis yang fast growing spesies. Ya toh? Kayak sengon, yang paling cepat itu balsa itu. Balsa atau okroma sp. Ya, itu bisa cepat sekali itu. Ukurannya besar. Setelah dikeringkan, ternyata kadar karbonnya itu rendah. Jadi besarnya itu karena kadar air. Oleh karena itu harus dikeringkan. Itu karena mass tadi material itu dinyatakan dalam satuan berat. Nah, biasanya berat dalam luasan tertentu. Nanti beratnya bisa kilo, bisa ton. Luasannya bisa meter persegi, bisa hektar. Nah, itu ya. Saya ingatkan lagi. Ini kalau menghitung volume pohon kan Anda udah tahu ini. Ya tak? Menghitung volume batang. Menghitung volume batang pohon. Volume batang pohon yang sudah rebah. Nah, sehingga bentuknya log. Batang utuh dari pangkal sampai ujung. Nah, kemudian biasanya kita potong-potong.
Ya, kita bagi-bagi dalam bentuk segmen-segmen ya dengan panjang tertentu. Sehingga kita sama saja kita menghitung volume log, LOG. Nah, untuk menghitung volume log itu apa yang biasa dipakai? Itu ada rumus yang sederhana. Ya, rumus sederhana dari Smalian. Ya, dari rumus Smalian itu apa? Nah, luas bidang dasar ditambah luas bidang dasar pangkal, ini kalau pangkal, ditambah luas bidang dasar ujung dibagi 2. Nah, maksudnya ini rata-rata. Nah, kenapa rata-rata? Ya karena log itu biasanya tidak betul-betul silindris. Ya, bagian pangkal sama ujungnya biasanya yang bagian ujung itu lebih kecil. Nah, ini sangat tergantung pada panjang segmennya. Kalau panjang segmennya itu pendek, ya, masih 1 meter misalnya, nah itu mungkin nggak ada beda itu. Jadi semakin pendek, nanti luas bidang dasarnya itu antara pangkal dan ujung itu nanti bisa sama, relatif sama itu. Ini kalau sudah rebah, ya. Jadi nanti ini namanya volume batang pohon yang aktual, yang aktual. Nah, yang apa itu aktual nanti dibagi kalau silindris, kalau silinder gimana? Kalau silindris berarti ya kita menghitung volume tabung. Nah, menghitung volume tabung itu apa? Nah, balik ke SD kelas 6. Balik ke SD kelas 6 itu apa volume tabung? Luas alas kali tinggi. Nah, itu kalau kita perhatikan kan performan batang pohon itu seperti tabung. Seperti ya, tapi apa itu kenyataan di lapangan itu semakin mengerucut. Ya, sehingga terus kita bisa mencari aktualnya dan silindernya. Nah, perbandingan antara yang aktual dan silinder tadi itu yang disebut dengan bilangan bentuk. Nah, Anda kan sudah kenal itu kalau saya bilang bilangan bentuk itu di PIK sudah. Kalau yang ngajar saya di inventore sudah. Di perencanaan ya disinggung. Nah, itu juga untuk carbon accounting ini Anda sudah mengenal ya tentang volume batang pohon itu berkali-kali. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung, tapi sebelum menghitung kita ini dulu. Saya ingatkan bahwa hasil hutan kan banyak banget. Dari hasil hutan yang sangat banyak itu bisa di summarize, ya, bisa dikelompokkan menjadi 3 hasil utama, yaitu kayu. Nah, nanti kayu ada kayu perkakas, ada kayu bakar. Kayu perkakas itu apa? Nah, kayu perkakas itu kayu yang biasa digunakan untuk pertukangan, untuk furniture, untuk mebeler, ya, itu di industri-industri perkayuan, ya, untuk di penggergajian, ya, itu kayu perkakas. Kayu perkakas biasanya punya limit diameter tertentu. Diameter tertentunya macam-macam, ya, tergantung lokasinya di mana. Kalau di hutan rakyat itu ada yang minimal 15 cm masuk kayu perkakas. Ada yang minimal 10 cm masuk kayu perkakas. Kurang dari itu masuk dalam kayu bakar. Nah, kayu bakar itu berarti ukurannya ya lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah hasil hutan yang bukan kayu, non-wood forest product. Jadi semua hasil hutan ya yang orientasi bukan kayunya,
Tapi apa? Yo macam-macam, bisa getah, misalnya getah pinus. Nah, bisa ranting, atau daun, misalnya kayu putih, gitu ya. Bisa juga satwa liar. Satwa liar yang ada dalam hutan itu bukan kayu, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah jasa lingkungan, services, yaitu pengatur tata air, penghasil oksigen, penyegar udara, ya toh? Penyerap polutan, ya, termasuk penyimpan karbon, penyerap CO2. Nah, sehingga kita di sini akan menghitung hasil hutan, kayu dan lingkungan paling tidak. Nah, dari hasil hutan kayu apa? Kayu perkakas, kayu batang tadi, volume kayu batang. Ya. Nah, kemudian dari kayu batang ini bisa dihitung biomasnya, bisa dihitung nilai karbonnya, bisa dihitung serapan gas CO2-nya. Nah, kalau sampai menghitung serapan gas CO2-nya berarti kita menghitung hasil hutan berupa apa? Berupa kayu dan juga jasa lingkungan. Ini ya. Nah, tapi jasa lingkungannya ini kita melalui pendekatan ya. Nah, ini handout Anda, ini sudah ada belum di handout Anda? Halo? Oh, Sudah, ada. Pak. Saya cek dulu, Pak. Ini, Pak. Iya, ada. Oke. Kalau sudah ada ya nanti kalau yang nggak ada bilang. Ya, ini apa itu nanti biar saya kirim karena saya kadang dari handout kemudian saya perbaiki begitu ya. Sehingga bisa jadi yang saya tayangkan di Anda belum ada. Oke, ini profil ya, profil ini sekilas saja ini mengingatkan lagi mata kuliah PIK ya. Profil pohon macam-macam ya, termasuk bentuknya macam-macam ya, yang bedakan satu dengan yang lain ya. Itu dari bentuk tajuknya ya. Yang sangat khas itu misalnya ketapang itu yang paling kanan ya, tajuknya bentuk apa namanya? Pagoda, tajuknya pagoda. Ada yang bentuknya bulat nyamplung, ada yang bentuknya yang nggak beraturan keben. Nah itu ya. Ada yang apa ini? Kalau cemara udang apa ini? Payung ini ya. Kalau dilihat secara sekilas itu kayak payung ini, cemara udang. Ada yang silinder. Nah, silinder itu misalnya apa? Genetum genemon, melinjo, macam-macam. Kalau kita lihat dari pohon ini ya, itu biasanya kalau kita menghitung untuk kepentingan biomas atau karbon, ini harus dihitung. Yang pertama yang dari bawah itu D0. D0 maksudnya adalah diameter pangkal batang. Naik lagi DBH. 1,3 meter dari permukaan tanah. Naik lagi DB. Diameter batang bebas cabang. Stem diameter at the lowest branch. Ya. Nah, itu diameternya yang kaitannya dengan batang, diameter batang. Kalau kaitannya dengan tinggi, itu ada dua. Ada yang tinggi batang bebas cabang, TBBC. Ya, yaitu dari pangkal sampai percabangan pertama. Ya, percabangan pertama yang membentuk tajuk. Ya, istilahnya stem diameter at the lowest branch. Itu tingginya itu namanya TBBC. Kemudian yang kedua juga ada tinggi total.
Nah, yaitu dari pangkal sampai ujung tajuk yang vertikal. Itu tinggi kata. Nah, oke. Nah, ini yang gambarnya persis. Nah, persis yang di apa itu yang diupload oleh Agnes. Nah, terima kasih Agnes ini jadi bisa bahan kuliah ini. Ya toh? Kreatif itu Agnes itu. Di apa itu WA-nya ya toh? Di WA-nya kan ini jadi background ini, jadi yang diupload itu ya. Bagus. Apa toh ini? Kok ada gambar itu ada daun di atas ya, ada daun, ada cabang, ada batang, ada akar. Nah, itu biomas ya. Biomas apa? Biomas pohon. Kan tadi bilang hasil dari proses fotosintesis. Nah, kemudian di situ ada bawahnya itu tumbuhan bawah. Ada sersah, ada nekromas. Apa itu? Nah, itu sebagai sumber karbon. Coba kalau kita hitung, satu pohon. Pohon ini ada yang di atas, above, ground, dan juga ada yang di bawah, below ground. Nah, itu untuk pohon. Ya, biomasnya itu ada yang bagian di atas, ada yang bagian di bawah. Bagian atas bawah apa? Bagian atas atau bagian bawah ground. Ground itu tanah maksudnya begitu. Oke? Tanah. Nah, below ground itu dihuni oleh apa? Oh, oleh akar. Oleh root. Akar. Nah, kemudian selain pohon itu apa sih? Oh, ada tumbuhan bawah. Nah, yang kedua tumbuhan bawah. Selain tumbuhan bawah apa? Oh, ada seresah. Nah, pas di lantai hutan itu ada seresah. Nah, seresah ini penting juga itu. Kalau nggak ada seresah, mana mungkin pohon itu bisa subur. Ya, dari seresah yang apa itu yang mensuplai unsur hara, karena seresah itu nanti akan terdekomposisi. Nah, kemudian ada nekromas. Apa itu nekromas? Nekromas adalah biomasa di dalam hutan ya yang sudah mati. Tapi biasanya kondisinya masih berdiri. Kalau kita masuk hutan itu biasanya ada pohon yang sudah mati tapi masih berdiri. Ini bahaya banget ini. Ya, bahaya sekali ya. Anda hati-hati. Karena kalau ada angin, wah bisa roboh. Pinggir-pinggir jalan juga begitu, jangan itu bahaya sekali itu di pinggir-pinggir jalan bagi pohon-pohon yang sudah mati, kesambar petir misalnya itu. Atau tonggak-tonggak. Nah, tonggak-tonggak ya. Nah, kira-kira masih ada satu ini yang kurang ini. Apa itu? Yaitu tanah. Nah, jadi gambar yang ditayangkan ini merupakan 5 sumber karbon. Ya, 5 sumber karbon dalam ekosistem hutan. Nah, 5 sumber karbon. Silahkan Anda nanti mau tertarik mau ngitung karbon yang mana. Ya, jadi makanya wah ternyata hutan itu luar biasa ya. Nah, luar biasa. Karena apa? Itu sumber karbon bukan hanya dari pohon-pohon, tapi juga ada tumbuhan bawah. Ada 5 sumber karbon di dalam ekosistem hutan dari gambar ini. Satu, pohon. Ya, yang ukurannya besar. Bawahnya pohon, tumbuhan bawah, sersah, nekromas, dan tanah. Kalau tanah namanya SOC, S soil, O organic, C karbon. Ya, jadi tanah yang terbentuk dari bahan organik.
Berarti di situ banyak atom C. Dari mana? Karena ada peluruan seresah. Nah, ini jadi ini harus diterjemahkan, ini bukan sekedar gambar ini ya. Ini sudah saya jelaskan. Ada 5 sumber karbon dalam ekosistem hutan. Ya, yaitu ada pohon, ada tumbuhan bawah, ada seresah, ada nekromas, dan ada tanah. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda pengen lengkap menghitung karbon dalam ekosistem hutan, ya mestinya ini semua dihitung. Tapi kan berat, ya. Beratnya karena pohonnya itu sendiri sudah perlu kerja keras, yaitu pohon. Ya. Belum tumbuhan bawah, belum seresah, belum nekroma. Saya tawarkan kalau ada yang mau, ya, ada yang mau riset penelitian tentang inventory seresah, wah itu bagus itu. Karena apa? Karena belum banyak. Kenapa belum banyak? Ya orang nggak tahu. Orang nggak tahu bahwa seresah itu sumber karbon. Ya, saya pernah nulis di jurnal internasional itu tentang seresah. Ya, itu gampang itu. Ya. Dengan buat alat-alat penangkap seresah, ya, alat penangkap seresah diwadahi itu ya. Wadahnya nanti istilahnya liter trap dengan luas permukaan misalnya 1 meter persegi. Nah, kemudian tiap 2 minggu itu diambil, ditimbang semuanya, kemudian diambil sampel, dikeringkan. Wah itu ya kalau dulu saya 1 tahun inventory seresah. Kalau Anda ya mungkin 3 bulan lah. 3 bulan dengan pengambilan 2 minggu, 2 minggu, nah, saya kira sudah cukup. Nanti bisa dikonversi. Ya, berapa ton seresah yang bisa dihasilkan. Setelah sekian ton seresah itu dia bisa menghasilkan berapa ton karbon. Nah, gitu. Padahal seresah itu sebagai sumber hara. Ya, sumber hara itu apa itu bisa dihitung. Oke. Nah, ini penjelasannya tadi. Biomas ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada above ground, ada below ground. Yang di atas biasanya temp. Ya. Nah, ini Anda yang perlu menjadi perhatian ya. Ini kalau nulis biomas simbolnya WW. Kenapa? Karena ini kesepakatan dunia. Bukan saya ngarang ini, tapi kesepakatan dunia. Biomas itu dinyatakan dalam dry weight. Jadi W itu singkatan dari weight, berat. Tapi beratnya berat kering. Lah terus nanti ada embel-embelnya yang melekat. S dari stem. B dari branch. L dari leaf. F dari fruit. Nah gitu. Nah, itu kalau kita jumlahkan batang, cabang, daun, buah, ya, mungkin biji kalau di atas sana ada, itu namanya total above ground. Ya, above ground, total above ground, total karena terdiri dari gabungan antara batang, cabang, daun, dan buah. Itu disingkat ABG, above ground biomass. Ya, kalau total ya berarti dikasih T, tak B, total above ground biomass. Kemudian yang di bawah itu below ground. Nah, dari permukaan tanah apa berupa akar, root. Makanya disebut biomasa akar. Ya. Root dry weight. Nah, kalau dua-duanya atas dan bawah digabung itu namanya WT. Total
biomass. Maksudnya adalah above ground ditambah dengan below ground. Oke. Nah, ini bagaimana menghitung volume batang pohon, stem volume. Nah, caranya mirip dengan menghitung volume tabung atau silinder. Nah, misalnya volume tabung itu apa? Volume tabung luas alas kali tinggi. Alasnya apa? Lingkaran. Jadi luas lingkaran pi R kuadrat kalikan tinggi. Nah, karena R itu sama dengan setengah D, setengah diameter, maka kalau R-nya saya ganti setengah D, sehingga terus luas alasnya menjadi 1/4 pi D. Itu coret bawahnya itu terlalu ke kanan itu. Harusnya ke kiri, digeret ke kiri itu. Ya. Nah, 1/4 BD itu namanya luas bidang dasar. Ya, atau basal area. Ya, jadi basal area kalikan tinggi. Tetapi karena batang pohon itu tidak betul-betul silindris, tidak betul silinder, maka harus dikalikan dengan bilangan bentuknya. Nah, bilangan bentuk nanti biasanya akan ditanyakan ini sampai ketinggian berapa. Ya, kalau ketinggian sampai ke ujung itu berarti semakin meruncing. Nah, biasanya angka yang dipakai itu antara 0,5 sampai 0,6. Itu bilangan bentuknya. Kalau silindris full ya berarti 1. Nah, tapi kalau sampai TBBC, TBBC itu orang biasa menggunakan angka 0,7. Kenapa? Karena semakin silinder. Semakin ke bawah kan bentuk semakin silinder. Nah, begitu. Ya, ini hanya hasil riset yang umum dipakai orang. Jadi kalau Anda baca biasanya bilang bentuk berapa? 0,7. 0,7 itu tidak mesti 0,7. Sekarang kalau saya punya pohon, saya atau Anda punya pohon, ya setelah diukur dBH-nya 20 cm, tingginya 25, bilangan bentuknya misalnya karena sampai ujung itu meruncing 0,5, maka dikatakan pohon tersebut mempunyai volume ini 1/4 pi D kuadrat kalikan H kalikan F kalikan H. 1/4 pi D kuadrat ya tak? Itu diameternya kok dibagi 10.000. Nah, itu dikonversi ke meter persegi. Ya, karena volume itu nanti satuannya kubik pangkat 3. Nah, jadi itu dibagi sehingga nanti jadinya meter persegi, bukan sentimeter persegi. Nah, kemudian kalikan tinggi. Nah, kalikan bilangan bentuk, hasilnya 0,393. Nah, jadi kalau ada pohon ya yang dBH-nya 20 cm, ya, ujungnya tingginya 25 meter dan bilangan bentuknya setengah, itu kalau dihitung mempunyai volume batang sebesar 0,393 kubik. Ya. Sampai sini saya kira udah jelas. Nah, di dalam volume ini kan sebenarnya ada biomas. Ya tak? Ada biomas. Ya, sekarang kita hitung berapa biomasnya itu, volume segitu. Ini untuk satu pohon, ya tak? Ini kan satu pohon. Bagaimana kalau itu berupa tegaan?
Nah, ini tegaan ini yang banyak pohon. Ya ke inventore. Nah, kita biasanya terus melakukan apa itu pengambilan sampel. Nah, kita ke lapangan, kita membuat PU dengan luasan tertentu, nah, nanti bisa dihitung IS-nya berapa. Dalam PU tersebut, kita hitung jumlah pohonnya, nah, kita hitung DBH-nya satu per satu, juga tingginya, gitu ya. Nah, sehingga terus kita eh, bisa memprediksi, ya. Kita bisa menghitung volume pohon dalam satu PU tersebut. Kalau PU tersebut sudah kita tahu, maka kita bisa mengestimasi 1 hektarnya itu berapa kira-kira. Ya kita lihat dari luas PU-nya. Ya, oke. Oh ini sebenarnya apa itu hanya penjelasan untuk mengingatkan lagi. Kok pohon bisa tumbuh dengan menghasilkan volume kayu? Kenapa ya? Nah, ya kalau kita belajar ilmu fisiologi dulu ya karena pohon itu punya jaringan meristematik ya, baik yang apikal maupun yang lateral. Apikal itu yang ke ujung selalu naik. Lateral itu yang ke samping, diametral, ke samping, kanan, kiri, depan, belakang. Ya kalau diameter kan begitu ya. Karena ada kambium. Kemudian juga ada proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Jadi itu ada proses itu, bukan diem. Kalau diem yo itu kalau yang benda mati baru diem, ya, nggak ada pertumbuhan. Ya. Kemudian yang ketiga juga karena ada proses fotosintesis. Nah, 3 hal ini yang akan kita manfaatkan, ya. Nah, nanti kita mencoba menghitung. Orang belajar akuntansi karbon itu jangan fokus hanya ngitung-ngitung, nggak boleh itu. Kalau hanya ngitung-ngitung tapi nggak tahu maknanya itu, nanti hampa. Ya. Kayak nggak punya makna itu kalau cuma ngitung-ngitung gitu itu kurang kurang apa ya, kurang menjiwai. Yang benar kita ngitung-ngitung karena konsepnya kita tahu. Nah, yaitu dengan proses fotosintesis. Yaitu apa? Perubahan sebenarnya proses fotosintesis adalah pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Ya. Energi kimia yang tersimpan dalam organ tanaman. Nah, itu intinya sebenarnya itu. Dan hanya pohon, hanya tumbuhan, hanya vegetasi yang mampu ya, yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Ada juga itu barang materi yang mampu mengubah energi matahari, cahaya energi menjadi energi listrik. Wow, apa itu? Mungkin yang sekarang lagi ngetren itu apa? Sel surya yang berupa lempengan-lempengan itu. Ya, dengan itu orang elektro itu yang paham itu. Itu dia menangkap panas cahaya matahari yang disimpan. Kemudian energi yang tersimpan itu dengan proses apa itu tertentu dialirkan sebagai sumber energi listrik. Untuk apa? Ya, untuk menggerakkan ya alat-alat macam-macam. Namanya itu bagus sekali karena jadi kan nyaris nggak ada polutan. Padahal energinya melimpah, energi matahari kan melimpah. Apalagi kita negara tropis. Nah,
Tapi kalau yang merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, setahu saya itu hanya ada satu, yaitu tumbuhan. Ya, tumbuhan yang lain nggak ada itu. Kalau ada hebat sekali. Kalau ilmuwan bisa menciptakan barang itu, hebat sekali itu. Menciptakan apa material seperti daun, ya, yang mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi biomas. Wah, luar biasa itu. Tapi sepertinya kok nggak ada yang bisa sampai detik ini, ya. Ini CO2 ditambah H2O, ya, kemudian di sini ada daun, klorofil, ada nutrien hara, kemudian menjadi hasilnya apa? Biomas. Ya, disebut dengan ini biomas, bisa berupa gula, karbohidrat, ada minyak juga, ada tepung, ada selulose, ada lignin, ada protein. Nah, ya, itu energi apa ya, barang-barang yang tersimpan dalam biomas. Jadi komponen utama biomas ini adalah atom C, H, dan O. Nah, nanti kalau material ini terbakar, ya, berarti bereaksi dengan oksigen, nanti akan terurai lagi, ya, terurai lagi dari apa? Dari bahan asalnya, yaitu CO2 dengan air dan energi sisanya abu. Nah, jadi kalau hutan terbakar, nih, hutan terbakar itu berarti dia akan melepas CO2 kemana? Ke atmosfer. Itu berarti hutan lagi melakukan carbon source. Nah, gitu. Nah, sekarang balik lagi. Kita menghitung biomas, sudah paham ya? Jadi volume kayu itu juga di dalamnya ada biomas. Biomasnya berapa? Nah, ini yang lagi kita hitung. Tadi volume kayu batangnya itu 0,393 kubik. Nah, sekarang pertanyaannya berapa biomas batangnya? Nah, kalau untuk menghitung biomas batangnya, maka harus dikalikan dengan kepadatan kayunya. Namanya wood density. Nah, wood density ini sangat mudah kita peroleh. Nah, kita ngeklik, spesifik apa misalnya wood density of teak. Misalnya kepadatan kayu jenis jati, nanti akan muncul semua jenis, asal kita tahu namanya. Nah, yang satuannya gram per sentimeter kubik atau ton per kubik. Nah, ini misalnya, ini saya gunakan misalnya ya, angka 0,68 gram per sentimeter kubik. Nanti berarti biomasa batangnya itu tinggal volumenya tadi yang 0,393 kalikan wood density-nya. Ya, berapa? 0,267 ton. Duh, kok tadi ini gram per sentimeter kubik kok jadi ton? Kenapa? Nah, karena satuan gram per sentimeter kubik itu sama dengan ton per meter kubik. Ya, coba 1 gram menjadi ton kali 10 pangkat min 6. Karena 1 ton sama dengan 1000 kilo, 1 kilo 1000 gram. Nah, oleh karena itu istilah ton itu kalau dalam jurnal-jurnal itu sering ditulis dengan singkatan M besar G. Ya, ingat, M besar G. Itu bukan magnesium.
bukan magnesium, tapi maksudnya adalah megagram. Mega itu 10 pangkat min 6. Nah, itu. Jadi ton ini maksudnya bisa mg, satuan SI, satuan internasional. Kemudian sentimeter kubik itu sama saja dengan 10 pangkat min 6 kubik. Karena 1 meter ada 110 pangkat 2 cm. Nah, jadi kalau meter kubik berarti 10 pangkat 2 kalikan 3, 10 pangkat 6. Nah, sama. Nah, kalau setelah tahu biomas batang, ya toh, nah, kita terus bisa memprediksi berapa simpanan karbonnya, karbon di batang. Nah, itu bisa dianalisis. Ada analisis namanya Walkley and Black. Itu di slide yang keberapa itu ada itu. Anda saya nggak masalah, wong itu ada laboran, ya, ada laboran itu kan yang kerjain. Anda belajar sama orang laboran itu, ya, karena sampai yang kimia detail-detail itu itu bukan kompetensinya orang kehutanan, itu orang kimia, ya. Tapi prinsip Anda harus tahu, ya, bagaimana menghitung kadar C dari biomas. Ternyata ada angka umum itu kira-kira 47 sampai 50%. Ya, sehingga terus tinggal dikalikan saja, ya, kadarnya itu. Misalnya saya menggunakan 47%. Nah, jadi stem karbonnya ada 0,125 ton per pohon. Masih ton per pohon. Karena ini masih dalam individu pohon. Nah, sekarang C terbentuk itu karena hasil proses fotosintesis. Berapa itu CO2 yang bisa dipindahkan? Nah, itu para ilmuwan melakukan pendekatan dengan membandingkan massa atom unsur C dan massa atom unsur O. Bagaimana yang tercantum dalam SPU. Masih ingat ya SMA? Sistem periodik unsur, atau susunan berkala unsur-unsur kimia. Ya, ini. Ada yang trauma? Enggak ya. Tapi dulu kalau zaman saya SMA itu di drill itu, ya, guru kimianya memaksa muridnya hafal. Wah, jadi ada di nomor atom berapa, di periode berapa, elektron valensinya berapa. Wah, ya dulu seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini. Tadi ada C dan O, ini C. Nah, massa atom C itu berapa? Oh, ternyata massa atom C-nya itu kalau nggak berapa, 12 ya. Nah, massa atom C ini 12. Nanti kalau ini saya lupa, mestinya ini saya, tapi ini seperti ini Anda tinggal baca. Mana ya? Nah, ini saya punya ini. Massa atom C 12. Nah, ini terlalu kecil, tapi tempatnya di pojok kanan. Massa atom O 16. Nah, itu ya, massa atom O 16. Ya. Nih. Massa atom C 12, massa atom O 16. Nah, massa atom unsur O2 berarti 2 kali 16 32. Kemudian CO2. Nah, CO2 berarti C ditambah O2.
4/4 sehingga CO2-nya itu 4/4 dibagi 12. Jadi kayak bilangan konstanta. Nah, 3,67. Nah, ya. Kalau dikalikan dengan tadi berat C-nya berarti 0,459 ton CO2 per pohon selama waktu itu. Selama waktu itu maksudnya dia selama umur pohon itu berapa totalnya. Kalau per tahunnya berapa berarti? Kalau per tahunnya ya tinggal dibagi dengan umur pohon tersebut. Nah, umurnya 30 ya bagi 30. Nanti CO2-nya jadi kira-kira per tahun bisa diprediksi. Nah, ini mudah-mudahan dah apa itu paham. Nah, sekarang untuk menunjukkan tingkat pemahaman Anda, ini ada tugas. Ada tugas yang harus dikerjakan, dikumpul. Nah, nih. Dikumpul 11 Oktober jam 1. 11 Oktober ini kapan? Minggu. Nah, minggu. Ini saya terangkan. Sebentar nanti Anda bisa langsung mengerjakan ini. Oke. Kita inventory hutan. Oke. Ini tadi sebelum saya lupa. Ini kan masih ada tulisan S ya. Stem. Ya. Kok bisa dari stem itu kenapa? Ya, karena kita tadi pendekatannya mulai dari stem volume. Ya, dari stem volume batang yang dihitung nilai biomas atau nilai karbonnya. Terus kalau ditanya, loh, biomas karbon itu kan bukan hanya ada di batang. Kan ada juga yang di daun, ada juga yang di cabang, ada juga yang di dahan, ada yang di akar. Nah, itu kan sebenarnya menyimpan biomas juga. Sehingga ada karbon juga. Sehingga terus ditanya totalnya berapa kalau gitu. Nah, kalau ingin mengetahui totalnya, ya, maka yang dari stem tadi harus dikalikan. Harus dikalikan dengan yang disebut dengan istilah BEF. B itu biomass. E, expansion. F, faktor. Jadi BF itu adalah faktor perluasan atau ekspansi biomass. Ya, maksudnya adalah untuk mengekspansi itu artinya untuk mengembangkan. Untuk mengembangkan bukan hanya dari biomas batangnya saja, tetapi juga dari biomasa totalnya. Maksudnya termasuk yang dari daun, dari cabang, dari akar. Oleh karena itu harus dikalikan dengan nilai BEF untuk biomas batangnya. Biomas batang setelah ketemu karbon nanti biomas batangnya ketemu, nanti kalikan BEF. Nanti itu namanya biomasa total. Tuh ya. Nah, misalnya di sini ada tegaan sonokeling, Dalbergia latiofolia, umurnya 32 tahun. Nah, umur 32 tahun itu berarti
Halo? Iya, Pak. Oke. Maklap deh. Ya, oke. Jadi tadi sudah ya, harus dikalikan dengan BIF. Ada sono keling, hutan tanaman sono keling. Umurnya 32 tahun. Ya. Kemudian kita buat satu buah PU, luasnya 0,05 hektar. Berarti berapa meter persegi nih? Ya kali 10.000. Ada 500 meter persegi. Jumlah pohon sampel yang ada di dalam PU itu ada 14 pohon. Ya, tadi kan hanya satu pohon, ini ada 14. Berarti namanya ini tegaan itu. Ya, karena dalam merupakan kumpulan individu. Tapi di sini tiap-tiap batang itu batangnya beda-beda, ya. Ya, yang terkecil 22,8, yang terbesar 24,9. Nah, kok saya buat interval itu kenapa ya? Dibuat interval ini maksud saya supaya nanti tidak sama antara mahasiswa. Kalau satu angka kan nanti ini satu angka berarti nanti sama semua. Apa maksud saya itu nanti Anda bisa menggunakan angka 22,95 atau satu angka aja lah belakang komanya. Misalnya 23, 24,5 misalnya begitu. Masih dalam interval ini. Nah, tinggi totalnya juga beda-beda tiap pohon. Yang minimal 20,7, tertinggi 35,9. Ternyata bilangan punya bilangan bentuk 0,56 sampai 0,58. Terserah nanti Anda mau milih yang mana. Tapi nggak mungkin kalau tiap mahasiswa itu sama persis. Ya, ini sama persis nggak mungkin, kecuali kalau saling mencontoh. Saling menyontek, nanti ketahuan. Saya dan Pak Budi nanti tahu ya siapa yang nyontek temennya. Nah, karena sudah saya kasih interval begini kok bisa plek sama, ini probabilitasnya itu kecil untuk sama persis. Kepadatan kayunya itu juga berkisar antara ini. BEF-nya itu 1,2 sampai 1,4. Ya. Nah, kemudian kadar karbonnya ini sama. Sekarang yang ditanyakan adalah jumlah pohon per hektar, N per hektar. Ya. N per hektar itu maksudnya gimana? Lah, dalam 0,05 hektar itu ada 14 pohon. Berarti 1 hektar ada berapa pohon? Ada yang tahu? Jawab. Siapa? 0,05 hektar ada 14 pohon. 1 hektar ada berapa pohon? 280, Pak. 280. Ya, karena apa? Karena ini konversi dari 0,05 hektar menjadi 1 hektar berarti harus dikalikan dengan 20. Nah, jadi nanti jumlah pohonnya ya dalam luas itu dikalikan 20. 20 kali 14, 280 pohon per hektar. Nah, nanti kalau ditanya jumlah pohon per hektar tadi sudah 280. Sekarang ditanya rata-rata diameter batang dan tingginya, ya nanti kita lihat aja. Dari tabel yang Anda pilih itu berapa nanti rata-rata. Rata-rata luas bidang dasarnya. Nah, ya nanti tinggal dikalikan saja N per hektar kalikan LBDS rata-rata dari 14 pohon. Jadi N per hektar ini menjadi kunci. Rata-rata volumenya N per hektar kalikan rata-rata volume batang. Rata-rata biomas total. Di sini sudah dinyatakan total. Berarti harus dikalikan dengan BEF.
Begitu seterusnya, ya, ini catatannya sudah saya tulis N per hektar kali rata-rata parameter yang ditanyakan. Nah, terakhir. Ya, ini tugasnya ini. Ya, Anda isi 1 sampai 14. Anda DBH Anda pilih. Ya, hanya Anda pilih. F-nya Anda pilih. Nah, kolom 1, 2, 3 itu dari soal. Basal area-nya Anda hitung. Ya. Basal area LBDS, masih ingat? 1/4 pi D kuadrat. Nah, 1/4 pi D kuadrat ya dibagi 10.000. Nah, nanti ketemu LBDS, meter persegi. Nah, dikalikan bilangan bentuknya, kali tingginya, ketemu volume. Biomasa total. Oh, sudah pakai total ini. Berarti wood density-nya mana harus disajikan. Ya tak? Wood density-nya mana? BEF-nya berapa? Nah, nanti ketemu biomasa total. Karbonnya berapa? Nah, karbonnya tinggal dikalikan dengan kadar karbon yang Anda pilih tadi. CO2-nya berapa? Tinggal dikalikan dengan konstanta 3,67. Nah, ini jadi tadi N per hektar kalikan rata-rata. Ini dari tabel ini rata-rata. Ya, angkanya itu tinggal dimasukkan. Ya, untuk tadi yang kalau total-total itu harus dikalikan dengan BEF. Ya, tugasnya ini nanti seperti yang kemarin, sudah ada tugas belum ya carbon accounting ya? Oh belum ya? Yang sudah itu kayaknya perencanaan sama inventory. Kayaknya iya. Iya. Ya. Nah nanti tugas ini Anda bisa kalau nanti biar saya tahu, saya Mas Budi tahu nanti bagaimana hitung-hitungannya. Ini hanya summarize ya, ditulis di sini, nanti dilampiri hitung-hitungannya. Ya. Misalnya basal area 1/4 pi D kuadrat. Ya, terus nanti volume 1/4 pi D kuadrat dikalikan tinggi kalikan F. Nah, total biomasnya ini kalikan ini apa BEF kalikan wood density kalikan time volume dan seterusnya. Ya. Nanti bisa dikumpulkan paling lambat hari Minggu 11 Oktober ya jam 1 di ini UGM ACID. Oke, saya kira selesai ini. Anda masih ada waktu. Ya, silakan kalau mau langsung dikerjakan, langsung dikirim boleh. Tapi saya batasi maksimal minggu depan, tanggal 11. Ada pertanyaan? Silahkan. Nanti dibaca lagi, dicermati lagi, gitu. Ya. Tapi sebenarnya saya sudah berusaha sepelan mungkin tadi. Tidak pelan, kalau nanti tapi ada belum ya silakan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh ya silahkan Mas. Tadi untuk tugas yang tadi Bapak berikan itu kan untuk nilai bilangan bebasnya F itu juga ada interval itu juga bebas Pak, milih mau berapa sesuai interval gitu. Iya, yang BEF. Ini BEF atau apa? Yang ini BF sama yang ini Pak, bilangan bentuk yang F 0,56. Oh iya ini, Anda terserah mau milih yang berapa. Oke. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, maaf mau tanya. Ya. Yang bilangan bentuk itu berarti nanti dari pohon 1 sampai pohon 14 itu sama ya Pak?
Jadi kita milih misalnya 0,57 berarti dari awal sampai akhir itu gitu Pak. Apa gimana? Iya bisa, boleh begitu. Nah, karena boleh seperti itu, boleh lain-lain, boleh. Ya, kalau mau karena itu mesti ada variasi juga. Ya, itu variasi itu. Kalau dalam namanya hutan itu ada variasi. Kalau Anda mau ngambil satu, terus nanti dibuat sama untuk 14 pohon, silahkan. Ya, kalau mau di tiap pohon beda-beda, silahkan. Asal masih dalam ring. Ya, 0,56 sampai 0,58. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, monggo. Ada lagi? Ini kalau Anda masukkan Excel itu, 5 menit rampung itu. Iya toh, hanya 5 menit itu copy paste satu lorot itu. Makanya saya ingin coba biar agak lama, biar agak lama dikit itu ya. Ini ada sertakan hitung-hitungannya gitu. Silahkan boleh tulis tangan. Saya nggak ingin memberatkan mahasiswa. Iya toh, karena ada ya namanya orang kan kita nggak tahu. Ya bisa tulis tangan, nanti difoto, terus dikirim email. Ya, prinsipnya Anda harus action. Nah, karena ada psikomotorik dituntut di sini. Namanya accounting, akuntansi nggak ngitung. Akuntansi nggak ngitung gitu nanti wagu itu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih perhatiannya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga sehat. Ya, amin.